Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Andian Yasmin dengan NIM 1705584 dari kelas 7A PGPAUD UPI Kampus Purwakarta. Saya yakin di sini semua teman-teman sudah mengetahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu memiliki sifat yang berbeda. Namun, keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Seperti aku dan kamu. Iya, kamu. Lanjut, pertumbuhan atau growth itu berkaitan dengan masalah perubahan, seperti dalam satuan besar, jumlah, ukuran, organ, maupun individu yang dapat diukur dengan satuan berat seperti gram atau kilogram, panjang badan seperti sentimeter atau meter, usia tulang, dan keseimbangan sedangkan perkembangan atau development yaitu adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi-fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur. Hal ini menyangkut adanya proses perkembangan sel-sel jaringan tubuh, organ-organ tubuh, dan sistem organ yang sedemikian rupa sehingga fungsi tubuh dapat terpenuhi. Hal ini juga mencakup pada aspek perkembangan anak. Teman-teman masih ingat kan aspeknya apa saja? Yang pertama itu ada aspek fisik motorik, aspek moral spiritual, aspek kognitif, aspek bahasa, aspek sosial emosional, dan yang terakhir adalah aspek seni. Nah, perkembangan dari tahap ke tahap ini bisa kita sebut sebagai hasil dari proses pematangan. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan itu, jika pertumbuhan dapat kita lihat dengan mata telanjang dan dapat kita ukur dengan satuan tertentu. Namun, jika perkembangan, kita tidak dapat melihatnya dengan mata telanjang. Kita harus mengukurnya dengan asesmen-asesmen tertentu untuk melihat suatu perkembangan. Nah, pada pembahasan berikutnya, di sini akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Di antaranya, ada faktor genetik, ada faktor lingkungan, dan ada faktor hormonal. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan faktor genetik itu? Faktor genetik itu adalah segala potensi, baik fisik maupun psikis, yang dimiliki individu sejak pada masa konsepsi. Nah, hal ini diwariskan oleh kedua orang tua mereka melalui gen. Lalu berikutnya ada yang dinamakan faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan di sini dibagi dua. Yang pertama ada faktor prenatal. Lalu di sini faktor prenatal apa saja sih yang mempengaruhi proses tumbuh kembang anak? Yang pertama adalah gizi yang dimiliki oleh ibu hamil. Yang kedua adalah mekanisme. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mekanisme itu? Yaitu segala hal yang dapat mempengaruhi posisi janin dalam uterus. Nah, lalu apa saja sih yang terdapat di dalam poin mekanis ini yang dapat mempengaruhi posisi janin dalam uterus ini? Yang pertama, ada radiasi. Nah, tentu di sini radiasi sangat memiliki pengaruh besar terhadap janin yang kita kandung. Apabila kita sedang mengandung, maka diusahakan jauhkanlah posisi kandungan kita dengan alat elektronik berupa gadget seperti handphone, laptop, atau alat elektronik lainnya yang mengandung radiasi. Berikutnya ada infeksi. Tentu di sini infeksi akan sangat mengakibatkan hal yang sangat fatal ya teman-teman bagi janin yang akan kita kandung atau janin yang telah dikandung. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan oksigen pada janin, faktor imunitas yang akan dapat menyebabkan terjadinya abortus dan ikterus. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan abortus itu? Abortus itu adalah keguguran yang dialami oleh wanita yang sedang mengandung pada usia minggu ke-20. Hal ini karena janin tersebut tidak berkembang secara normal. Nah, dan juga apa sih yang dimaksud dengan ikterus itu? Ikterus itu adalah penyakit kuning. Dan yang terakhir ada stres. Tentu di sini jika ibu hamil yang sedang mengalami stres dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Lalu di sini juga ada yang dinamakan toksin atau zat kimia. Nah, yang dimasukkan dengan toksin ini yaitu adalah penggunaan obat-obatan seperti narkoba, minuman keras, ibu hamil yang sedang merokok atau kebiasaan ya merokok itu bisa dibilang kebiasaan yang sering dilakukan seseorang. Nah, ini akan dapat menyebabkan proses pertumbuhan dan perkembangan anak yang akan terjadi secara tidak normal. Dan yang terakhir yaitu adalah endokrin. Apa sih endokrin itu? Endokrin itu adalah sistem kontrol kelenjar. Nah, tadi kan lingkungan pranatal sudah kita bahas ya. Sekarang di sini saya akan membahas lingkungan postnatal. Nah, beberapa di antaranya ada lingkungan biologis seperti jenis kelamin, umur, gizi, kesehatan, dan lain sebagainya. Berikutnya ada faktor fisik seperti iklim, cuaca,
keadaan geografis di suatu daerah, sanitasi air, dan lain sebagainya. Lalu mengapa sih si faktor fisik ini memiliki pengaruh besar terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan anak? Nih sebagai contoh, pada musim tertentu kita akan dapat mudah mendapatkan gizi. Namun pada saat tertentu kita akan kesulitan mendapatkan sumber gizi tersebut. Atau misalnya sebagai contoh, saat musim sedang baik, maka tanaman padi akan dapat mudah mengalami panen. Nah, jadi kita dapat mudah memperoleh asupan gizi berupa karbohidrat. Atau misalnya saat musim kemarau nih, kan kita kemungkinan akan, bukan kemungkinan, memang sudah pasti akan terjadi, kita akan kekurangan sanitasi air, pendapatan sumber makanan seperti serat, karbohidrat, dan lain sebagainya. Tentu kita akan mengalami mengalami di mana kondisi kesehatan dan gizi kita semakin menurun karena iklim dan faktor cuaca yang tidak mendukung. Seperti itu contohnya. Terus ada faktor psikososial seperti pemberian stimulasi, eh, pemberian motivasi, disiplin positif, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada faktor adat seperti kebiasaan, nilai-nilai, atau norma yang berlaku. Kenapa sih di sini faktor adat dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak? Karena misal di sini kita sering menghadapi situasi di mana di adat kita tidak boleh memakan eh, beberapa makanan tertentu, padahal di mana di usia golden age ini kita membutuhkan asupan gizi dan nutrisi yang sangat cukup gitu untuk perkembangan dan pertumbuhan kita, namun di adat tersebut kita tidak boleh memakannya, seperti itu contohnya. Nah, yang terakhir yaitu ada faktor hormonal. Nah, faktor hormonal apa saja sih yang berpengaruh kepada tumbuh kembang anak? Yang pertama ada hormon somatotropin, yaitu di mana hormon ini berperan dalam pertumbuhan tinggi badan. Makanya hormon somatotropin ini nama lainnya adalah growth hormone karena hormon ini berperan dalam menumbuhkan tinggi badan. Yang kedua ada hormon tiroid, yang dimana hormon ini berperan sebagai pemberi stimulasi metabolisme tubuh. Yang terakhir ada hormon glukokortikoid, di mana hormon ini berperan sebagai memberi stimulasi terhadap sel interstistal untuk memproduksi testosteron pada laki-laki dan memberi stimulasi sel ovarium untuk memproduksi estrogen. Nah, hal ini di mana hormon glukokortikoid ini berperan sebagai pemberian stimulasi untuk perkembangan seks baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Nah, pada slide ketiga kali ini saya akan membahas ciri-ciri tumbuh kembang anak, yang dimana di slide awal sudah saya jelaskan bahwa antara pertumbuhan dan perkembangan ini memiliki sifat yang berbeda. Maka dari itu, dalam peristiwa pertumbuhan dan perkembangan anak pun memiliki berbagai ciri-ciri khusus yang membedakan komponen satu dengan yang lain. Contohnya, dalam pertumbuhan itu memiliki ciri-ciri perubahan ukuran dalam hal bertambahnya ukuran fisik seperti berat badan, lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar dada, dan lain sebagainya. Yang kedua, nih, dalam pertumbuhan pun akan terjadi perubahan proporsi yang dapat terlihat pada proporsi fisik atau organ manusia, mulai dari masa konsepsi hingga masa dewasa. Kemudian yang ketiga, dalam peristiwa proses pertumbuhan dan perkembangan ini akan terjadi hilangnya ciri-ciri yang ada selama masa pertumbuhan, seperti hilangnya kelenjar timus, hilangnya gigi susu, atau hilangnya refleks-refleks tertentu. Nah, dan yang terakhir, di dalam proses pertumbuhan ini terdapat ciri-ciri baru yang secara perlahan mengikuti proses kematangan, seperti adanya rambut di daerah aksilia, pubis, atau dada. Nah, hal ini akan terjadi pada anak-anak usia remaja yang sedang mengalami pubertas. Alhamdulillah ya teman-teman, tadi kita sudah mengupas tuntas ciri-ciri khusus yang ada pada poin pertumbuhan, dan sekarang kita akan membahas tentang perkembangan. Nah, pada terjadinya proses perkembangan ini
tentu selalu melibatkan proses pertumbuhan yang akan diiringi dengan perubahan fungsi, seperti yang terjadi pada sistem reproduksi. Maka akan diiringi pula perkembangan pada sistem alat kelamin, seperti itu. Kemudian perkembangan pun memiliki pola yang konstan atau dengan hukum tetap, yaitu yang pertama pada pola sefalokoda. Atau perkembangan dapat terjadi dahulu di daerah proksimal atau gerak kasar, lalu berkembang ke daerah bagian distal atau gerak halus seperti jari-jari. Selanjutnya, perkembangan memiliki pola yang berurutan, seperti mulai dari hal-hal yang sederhana sampai dengan kepada hal-hal yang lebih kompleks. Poin yang keempat, perkembangan setiap individu tentunya memiliki pola atau kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Yang terakhir, perkembangan menentukan sikap selanjutnya, di mana perkembangan ini harus dilewati tahap demi tahap. Selesai, maka akan dilanjutkan oleh Saudari Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Yolandini dengan NIM 1700267 semester 7 APG PAUD dari kelompok 1 yang membahas mengenai konsep pertumbuhan dan perkembangan mata kuliah deteksi dini tumbuh kembang anak, dosen pengampu Dr. Idat Mukodas MPD. Saya Bella Yolandini akan melanjutkan pembahasan mengenai ciri-ciri perkembangan, prinsip-prinsip perkembangan, juga pola yang terjadi antara pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Perkembangan selalu melibatkan proses pertumbuhan yang diikuti dari perubahan fungsi, seperti perkembangan sistem reproduksi akan diikuti perubahan pada fungsi alat kelamin. Yang kedua, perkembangan memiliki pola yang konstan dengan hukum yang tetap, yaitu perkembangan dapat terjadi dari daerah kepala ke arah kaudal atau dari bagian proksimal ke bagian distal. Yang ketiga, perkembangan memiliki tahapan yang berurutan mulai dari kemampuan melakukan hal yang sederhana menuju kemampuan melakukan hal yang sempurna. Yang keempat, perkembangan tetap yang dimiliki oleh setiap individu memiliki kecepatan pencapaian perkembangan yang berbeda-beda. Yang kelima, perkembangan dapat menentukan pertumbuhan tahap selanjutnya, di mana tahapan perkembangan harus dilewati tahap demi tahapnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pada fase tahap perkembangan ini tidak boleh ada yang terlewat agar fase-fase tumbuh kembang anak dapat terjalin dengan optimal. Lalu, apa saja sih prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini? Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan memiliki beberapa prinsip di dalam prosesnya. Prinsip tersebut dapat menentukan ciri atau pola dari pertumbuhan dan perkembangan setiap anak. Prinsip-prinsip dikemukakan oleh Hidayat tahun 2008 halaman 8 sebagai berikut. Pertama, proses pertumbuhan dan perkembangan sangat bergantung pada aspek kematangan susunan saraf pada manusia, di mana semakin sempurna atau kompleks kematangan saraf, maka semakin sempurna pula proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi mulai dari proses konsepsi sampai dewasa. Yang kedua, proses pertumbuhan dan perkembangan setiap individu adalah sama, yaitu mencapai proses kematangan, meskipun dalam proses pencapaian tersebut tidak memiliki kecepatan yang sama antara satu individu dengan individu yang lainnya. Proses pertumbuhan dan perkembangan memiliki pola yang khas yang dapat dimulai dari kepala hingga seluruh bagian tubuh, atau juga mulai dari kemampuan yang sederhana hingga mencapai kemampuan yang lebih kompleks sampai mencapai kesempurnaan dari tahap pertumbuhan dan perkembangan itu menurut Narendra dalam Hidayat tahun 2008 halaman 9. Adapun prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini menurut Bradcamp dan Kupel dalam Aisyah dan kawan-kawan tahun 2007 halaman 117 sampai 123 adalah sebagai berikut. 1. Perkembangan aspek fisik, sosial, emosional, dan kognitif anak saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. 2. Perkembangan fisik motorik, emosi, sosial, bahasa, dan kognitif anak terjadi dalam satu urutan tertentu yang relatif dapat diramalkan.
Yang ketiga, perkembangan berlangsung dalam rentang yang bervariasi antar anak, antar bidang, pengembangan dari masing-masing fungsi. Yang keempat, pengalaman awal anak memiliki pengaruh kumulatif dan tertunda terhadap perkembangan anak. Yang kelima, perkembangan anak berlangsung ke arah yang makin kompleks, khusus terorganisasi dan terinternalisasi. Yang keenam, perkembangan dan cara belajar anak terjadi dan dipengaruhi oleh konteks sosial budaya yang majemuk. Yang ketujuh, anak adalah pembelajar aktif yang berusaha membangun pemahamannya tentang lingkungan di sekitarnya dari pengalaman fisik, sosial, dan pengetahuan yang diperolehnya. Perkembangan dan belajar merupakan interaksi kematangan biologis dan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Bermain merupakan sarana penting juga loh bagi perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak, serta menggambarkan perasaan anak. Dan disitulah perkembangan anak akan terlihat dengan jelas. Perkembangan akan mengalami percepatan bila anak berkesempatan untuk mempraktikkan berbagai keterampilan yang diperoleh dan mengalami tantangan setingkat lebih tinggi dari hal-hal yang telah dikuasainya. Anak memiliki modalitas beragam, ada dua tipe, yaitu tipe visual. Ada beberapa macam tipe, ada tipe visual, auditif, kinestetik, atau gabungan dari tipe-tipe itu. Untuk mengetahui sesuatunya sehingga anak tersebut dapat belajar dari hal yang berbeda pula dalam memperlihatkan hal-hal yang diketahuinya. Kondisi anak yang terbaik untuk berkembang dan belajar adalah dalam komunitas yang menghargainya, memenuhi kebutuhan fisiknya dan aman secara fisik dan juga fisiologis. Pola pertumbuhan dan perkembangan. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dapat terjadi percepatan maupun keterlambatan yang saling berhubungan antara satu organ dengan organ yang lain. Berikut merupakan perubahan pola yang dilakukan selama masa pertumbuhan dan perkembangan menurut Hidayat tahun 2008 halaman 8 diantaranya. 1. Pola pertumbuhan fisik yang terarah, yaitu cephalocaudal atau head to tail direction, dari arah kepala kemudian ke kaki. Pola pertumbuhan dan perkembangan ini dimulai dari kepala yang ditandai dengan perubahan ukuran kepala yang lebih besar, kemudian berkembang kemampuan untuk menggerakkan lebih cepat dengan menggelengkan kepala, dan dilanjutkan ke bagian ekstremitas, bahwa di bagian lengan dan juga kaki. Hal tersebut merupakan pola searah dalam pertumbuhan dan perkembangan. Lalu proximodistal atau near forward direction. Pola ini dimulai dengan menggerakkan anggota gerak yang paling dekat dengan pusat atau sumbu tengah, kemudian menggerakkan anggota gerak yang lebih jauh ke arah bagian tepi, seperti menggerakkan bahu terlebih dahulu lalu jari-jari. Nah, seperti itu. Hal tersebut juga dapat dilihat pada perkembangan berbagai organ yang ada di tengah, seperti jantung, paru-paru, pencernaan, dan lainnya akan lebih dahulu mencapai kematangan. Pola perkembangan dari umum ke khusus seperti apa sih? Pola ini dikenal dengan nama pola mesh to specific T complex. Pada pertumbuhan dan perkembangan ini dapat dimulai dengan menggerakkan daerah yang lebih umum atau sederhana, lalu setelah itu kemudian daerah yang lebih kompleks atau bawah, atau khusus, seperti melambaikan tangan, kemudian baru memainkan jarinya, atau menggerakkan lengan atas, bawah telapak tangan, sebelum menggerakkan jari tangan dan menggerakkan badan atau tubuhnya, mempergunakan kedua tungkainya untuk menyangga, melangkah, dan mampu berjalan. Pola perkembangan berlangsung dalam tahap perkembangan. Pola ini mencerminkan ciri khusus dalam setiap tahap perkembangan yang dapat digunakan untuk mendeteksi perkembangan selanjutnya, seperti seorang anak pada usia 4 tahun mengalami kesulitan berbicara atau mengungkapkan sesuatu atau terbatas
dalam perbendaharaan kata, maka dapat diramalkan akan mengalami keterlambatan pada seluruh aspek perkembangan kah atau bagaimana. Pada pola ini, tahapan perkembangan terjadi menjadi 5 bagian, tentunya memiliki prinsip dan ciri-ciri khusus dalam setiap perkembangannya sebagai berikut. 1. Masa pralahir. Terjadi pertumbuhan yang sangat cepat pada alat dan jaringan-jaringan tubuh. Kedua, masa neonatus terjadi pada proses penyesuaian dengan kehidupan di luar rahim dan hampir sedikit aspek pertumbuhan fisik dalam perubahan. Ketiga, masa bayi terjadi perkembangan sesuai dengan lingkungan yang mempengaruhinya serta memiliki kemampuan untuk melindungi dan menghindari dari hal yang mengancam dirinya. Masa kanak terjadi karena pertumbuhan yang cepat dalam aspek sikap dan juga minat dan cara penyesuaiannya dengan lingkungan akan terlihat. Dalam hal ini, keluarga dan teman sebaya sangat menjadi tolak ukur bagaimana anak bisa berkembang. Masa remaja terjadi perubahan ke arah dewasa sehingga kematangan ditandai dengan tanda-tanda pubertas apabila perempuan ditandai dengan menstruasi, laki-laki ditandai dengan tumbuhnya jakun pada bagian dekat dengan tenggorokan dan juga suara menjadi lebih sedikit berat dan juga mengalami mimpi basah. Kematangan juga dipengaruhi oleh latihan dan proses belajar. Pola perkembangan dipengaruhi oleh kematangan dan latihan atau belajar, yaitu di mana prosesnya mempengaruhi perubahan dalam perkembangan anak. Terdapat saat yang siap untuk menerima sesuatu dari luar untuk mencapai proses kematangan. Kematangan yang dicapainya dapat disempurnakan melalui rangsangan yang tepat. Masa itulah ikatan sebagai masa kritis yang harus dirangsang agar mengalami pencapaian perkembangan selanjutnya melalui proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wigati Nur Fadila Suparman Putri, NIM 1705721. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, serta akan menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Teman-teman dapat melihat pada tampilan layar tahapan pertumbuhan anak usia dini. Pemantauan pertumbuhan bagi bayi dan anak dapat dilakukan dengan cara menimbang dan mengukur berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Pada kegiatan pemantauan tahapan pertumbuhan anak usia dini biasanya dapat dilakukan ketika kegiatan posyandu berlangsung. Pada saat kegiatan posyandu berlangsung, biasanya anak akan ditimbang berat badan, kemudian diukur tinggi badan dan lingkar kepalanya. Selain itu, untuk mengetahui apakah tahapan pertumbuhan anak sudah sesuai dengan usianya, dapat melihat pada KMS atau Kartu Menuju Sehat. Selanjutnya yaitu tahapan perkembangan anak usia dini. Teman-teman dapat melihat pada layar berikut merupakan tahapan perkembangan anak usia dini menurut Suciningsih dan Igederan. Pada usia 4-6 minggu, anak dapat tersenyum secara spontan dan bersuara. Kemudian, pada usia 12-16 minggu, anak dapat menegakkan kepala dan tengkurap sendiri. Selanjutnya, pada usia 20 minggu, anak dapat meraih benda yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, pada usia 6-8 bulan, anak sudah mampu duduk dengan bantuan telapak tangannya atau kedua tangannya. Kemudian, pada usia 9-10 bulan, anak sudah mampu merangkak. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait tahapan perkembangan anak usia dini, teman-teman dapat melihat Permendikbud nomor 137 dan 146 tahun 2014. Selanjutnya, kita akan membahas konsep pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Yang pertama yaitu masa prenatal, mulai dari konsepsi sampai dengan kelahiran. Pada masa ini terbagi atas 3 bagian, yaitu trimester pertama,
trimester kedua dan trimester ketiga. Pada trimester pertama terjadi pembuahan, pembentukan organ-organ vital seperti otak, jantung, dan pembuluh darah. Selain itu, terbentuknya mata, tangan, kepala, tenggorokan, dan organ lainnya. Selanjutnya, pada trimester kedua, pada masa ini, tengkorak dan tulang sudah mulai mengeras. Selain itu, anak mulai mendeteksi datangnya cahaya. Kemudian, anak sudah mampu untuk membuka dan menutup matanya serta menghisap jarinya. Dan yang terakhir yakni trimester ketiga. Pada masa ini, otak, paru, dan sistem syaraf pusat sudah mulai berkembang dan matang. Yang kedua yakni masa neonatal atau pasca lahiran. Pada masa ini, anak akan beradaptasi dengan lingkungan barunya. Yang ketiga, pada masa bayi dan anak usia dini. Pada masa ini, tentu saja anak akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Oleh karena itu, seringkali disebut dengan golden age atau masa keemasan. Pada masa ini, anak akan menyerap informasi yang baru secara cepat. Oleh karena itu, pada masa-masa seperti ini, anak akan lebih mudah mengetahui suatu hal yang baru. Yang keempat, masa anak prasekolah. Pada masa ini, pertumbuhan anak terkesan lebih stabil dan perkembangan motorik anak berkembang lebih pesat. Oleh karena itu, aktivitas fisik anak bertambah dan pola pikir anak yang meningkat. Yang kelima, yakni masa pra-remaja. Pada masa ini merupakan transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada laki-laki akan mengalami perubahan seperti tumbuhnya jakun, berubahnya pita suara, dan tumbuhnya kumis. Selain itu, pada wanita akan mengalami menstruasi dan perubahan ukuran pinggul dan payudara. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.